Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di kegiatan belajar dari rumah untuk kelas 12 SMK Daya Utama. Ini merupakan pertemuan yang kedua kita belajar pendidikan agama Islam. Tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita belajar tidak menggunakan video ini, tapi kita bersama-sama belajar di sekolah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa melepaskan rasa rindu kita untuk bertemu di sekolah tercinta ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang iman kepada hari akhir. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya pengertian daripada iman kepada hari akhir, dan kita juga sudah bersama-sama belajar tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Sama pertanyaannya seperti kemarin, apakah kiamat itu sudah dekat atau masih jauh? Kita bisa lihat dari tanda-tanda yang pertama. Kalau kalian sudah memiliki buku paket, ya, buku paket yang seperti ini atau buku PR, bisa dibuka di halaman 4, ya. Di halaman 4 itu kita akan melihat tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, kiamat terlihat sudah makin dekat kalau ciri-cirinya Ka'bah sudah rusak. Ka'bah sudah rusak. Apakah Ka'bah saat ini sudah rusak? Tentu alhamdulillah jawabannya belum. Maka alhamdulillah berarti kiamat masih jauh. Karena apa? Karena Ka'bah masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nanti Ka'bah rusak, ada yang merusak, maka itu pertanda kiamat sudah semakin dekat. Jadi yang pertama apa tadi? Ka'bah sudah rusak. Yang kedua, apabila matahari terbit dari sebelah barat. Alhamdulillah, ya, kita masih bisa menyaksikan matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Maka kiamat akan segera dekat apabila terbalik, terbenam di sebelah barat, terbit di sebelah barat, terbenam di sebelah timur. Maka alhamdulillah kiamat berarti masih jauh. Karena apa? Karena matahari masih terbit di sebelah timur. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi atau pemimpin yang adil. Alhamdulillah, ya. Apakah saat ini sudah sampai pemimpin yang adil yang dimaksud oleh Allah, yaitu pemimpin Imam Mahdi? Ketika Imam Mahdi nanti sudah datang menyelesaikan semua urusan-urusan yang terjadi di alam semesta ini, maka itu tandanya kiamat sudah dekat. Bisa kita lihat di media massa, di media elektronik, semua negara memiliki permasalahannya. Apalagi saat ini sedang terjadi wabah corona, belum ada satupun negara yang pemimpinnya berhasil menyelesaikan, menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Maka ciri kiamat akan datang ketika sudah munculnya pemimpin yang adil. Pemimpin itu bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di alam dunia ini. Alhamdulillah, ya. Karena kita bisa merasakan masih banyak masalah-masalah dan belum ada pemimpin yang bisa menyelesaikan semua permasalahannya, maka kiamat masih jauh. Itu yang ketiga. Yang keempat, keluarnya Dajjal Al-Masih, pemimpin kejahatan.
Ketika nanti kiamat itu sudah semakin dekat, maka akan muncul sosok seorang Dajjal Al-Masih. Dajjal ini berarti seorang perusak. Ini para ulama memiliki tafsiran yang berbeda. Ada yang menafsirkan bahwa Dajjal itu adalah sifat yang dimiliki oleh sosok manusia yang sifatnya sebagai perusak. Ada juga yang menafsirkan Dajjal ini sebagai sosok seorang makhluk raksasa yang nanti akan merusak alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dari kerusakan-kerusakan alam semesta ini. Bisa kita lihat, kita masih bisa melihat pemandangan dengan begitu indahnya. Kita masih bisa melihat gunung-gunung. Kita masih ibadah dengan waktu yang santai. Kita masih bisa sholat 5 waktu tanpa ada gangguan. Kita masih bisa merasakan nikmatnya air bersih, udara yang segar. Ini pertanda bahwa alam semesta ini belum rusak. Maka kiamat akan datang ketika sang perusak sudah datang ke alam semesta ini, yaitu Dajjal Al-Masih. Alhamdulillah ya, berarti kiamat masih jauh. Kemudian yang kelima, Al-Quran lenyap dari hati umat manusia. Al-Quran telah lenyap dari hati umat manusia. Ya silakan tanya saja, apakah saat ini masih ada orang yang membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Alhamdulillah. Di SMK Daya Utama ini makanya kenapa setiap pagi itu harus membaca Al-Quran. Dan masih banyak kita yang membaca Al-Quran. Di masjid-masjid masih banyak yang membaca Al-Quran. Di musola-musola, madrasah, di sekolah-sekolah masih banyak yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan apakah kiamat sudah dekat, tentunya jawabannya adalah masih jauh. Karena apa? Karena masih banyak orang-orang yang di hatinya ada Al-Quran, mau membaca Al-Quran. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj muncul dari berbuat kerusakan di seluruh bumi. Ya tadi, namanya yang merusak alam semesta ini nanti Ya'juj dan Ma'juj. Bisa dilihat di buku PR-nya ya. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah jelaskan bahwa alam semesta ini masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih jauh dari yang namanya kiamat. Kemudian Nabi Isa turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat. Saudara kita yang beragama Nasrani menganggap Nabi Isa telah wafat dan itu dijadikannya sebagai suatu pengorbanan untuk umatnya. Nah, ini salah besar. Padahal menurut cerita pada waktu itu Nabi Isa Allah angkat kemudian diganti dengan teman orang yang atau dengan karib orang musuhnya itu. Nah, maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah ketika nanti akan datangnya hari kiamat, Nabi Isa akan diturunkan kembali untuk menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Tadi sebelumnya ada ciri-ciri akan diturunkannya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya Dajjal Al-Masih yang merusak. Nanti alam semesta ini akan rusak, hancur lebur, baik alam semesta maupun perilaku manusianya. Kemudian turunlah Nabi Isa untuk membenarkan kembali kerusakan-kerusakan moral, kerusakan alam semesta yang sudah dibuat oleh Dajjal Al-Masih maupun Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika Isa Al-Masih turun ke muka bumi ini, maka itu pertanda kiamat sudah dekat. Saat ini Isa Al-Masih belum Allah turunkan, maka kiamat masih jauh. Kemudian yang terakhir, muncul binatang ajaib yang dapat berbicara kepada manusia untuk agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
munculnya binatang ajaib yang sudah mengingatkan, yang akan mengingatkan kita sebagai manusia untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ketika nanti umat manusia sudah jauh dari agama, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari aturan Allah, maka Nabi Isa Al-Masih akan turun, kemudian akan muncul juga sosok binatang yang akan mengingatkan kepada kita yang rusak pada saat itu untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saat ini menurut informasi binatang itu belum ada, maka kiamat belum bisa dikatakan sudah semakin dekat kalau dilihat dari tanda-tanda besar. Maka pada hari ini kita belajar tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi untuk kita untuk mempersiapkan diri tatkala kiamat itu datang, kita dipastikan golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian yang berada di rumah, mudah-mudahan tetap selalu jaga kesehatan diri kalian masing-masing agar tiba saatnya nanti kita bertemu kalian dalam sehat walafiat, begitupun kami Dewan Guru tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian hari ini kita belajar tentang tanda besar kiamat, akan datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan mari setelah kita belajar saat ini untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita dalam mempersiapkan hari akhir. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, bagaimanapun kekuatannya, pasti akan menemukan akhir daripada kehidupannya. Tapi pastikan akhir daripada kehidupan kita adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, bukan mati dalam keadaan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita dijaga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar dari apa yang sudah kita bisa dan kita punya. Jangan pernah ragu untuk menerima ilmu dari orang lain. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah